Kami lengkapi persiapan mudik Anda. Pemaparannya akan disampaikan oleh rekan Adi. Silakan. Oke, terima kasih Anggi. Pemirsa, mudik Lebaran adalah momen paling emosional dalam kalender masyarakat Indonesia. Pulang ke kampung, halaman, memeluk orang tua dan berkumpul dengan keluarga besar. Tapi di balik semua kerinduan itu, ada satu kenyataan yang kita nggak boleh tutup mata. Periode mudik adalah periode dengan resiko kecelakaan dan bencana yang paling tinggi dalam setahun. Atlas kali ini kita bahas tentang belum siap mudik kalau belum cek 3 hal ini. Kita langsung ke slide yang pertama, pemirsa. Kita lihat angkanya. Ini ada pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi yang mengatakan bahwa Kemenhub memprediksi sekitar 143,9 juta warga akan melakukan perjalanan pada Lebaran 2026. Dan berkaca dari 2025 yang realisasinya melampaui survei hingga 154 juta orang. Maka angka mudik di tahun 2026 sesungguhnya bisa lebih besar dari sisi keselamatan. Kemudian kita lihat lalu lintas dari Korlantas Polri yang mencatat kecelakaan mudik di tahun 2025 dibandingkan pada tahun 2024. Ya, pada pelaksanaannya sebelumnya di tahun 2025 fatalitas korban kecelakaan turun hingga 53% dan angka kecelakaan menurun 31%. Hal ini disampaikan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dalam persiapan operasi Ketupat 2026 pada 2 Maret 2026. Nah, kita lihat di sisi lainnya, pemirsa, di sisi kebencanaan. Ini dari BMKG yang mengatakan, Kepala BMKG, bahwa pada periode 11 hingga 20 Maret serta 21 hingga 31 Maret 2026, kondisi cuaca diperkirakan masih didominasi oleh hujan ringan hingga sedang. Sementara itu, BNPB oleh Raditya Jati mengatakan bahwa BNPB secara resmi menyusun peta jalur mudik aman bencana berbasis platform Inaris. Jadi, mudik 2026 bukan sekedar macet di jalan tol, ini juga dinamika cuaca yang harus diantisipasi sejak sebelum kita berangkat. Kita ke slide selanjutnya. Nah, untuk memudahkan paparan, kita pakai kerangka safety triangle mudik. 3 sisi yang harus seimbang. Manusia, kendaraan, dan juga rute. Jika satu sisi lemah, seluruh perjalanan beresiko. Data Korlantas menegaskan bahwa faktor manusia masih menjadi penyebab utama kecelakaan. Kelelahan, mengantuk, kurang konsentrasi, dan juga tidak menjaga jarak. Ini bukan statistik abstrak. Ini tentang keputusan nyata yang kita buat di belakang kemudi. Kemudian juga di sisi kedua adalah kendaraan. Layak jalan ternyata bukan sekedar bisa jalan. Kendaraan yang tidak siap adalah bom waktu. Bukan hanya untuk penumpangnya, tapi juga pengguna jalan lain. Yang ketiga, rute. Aman bencana bukan sekedar tercepat, pemirsa. Di era navigasi digital, kita sering hanya mengikuti rute tercepat yang direkomendasikan aplikasi. Padahal di Indonesia, jalur tercepat belum tentu jalur paling aman, terutama dari sisi banjir dan longsor. Ini bagian paling banyak pembaruan datanya. Rute mudik 2026 tidak bisa hanya ditentukan oleh aplikasi navigasi. Nah, bagaimana dengan penumpang yang paling rentan, pemirsa? Ada anak-anak, lansia, dan mereka dengan kondisi kesehatan khusus. Dalam kemacetan panjang, keterlambatan, atau kejadian bencana di jalan, merekalah yang paling terdampak. Berikut tipsnya untuk Anda, untuk anak-anak terutama berada di kursi belakang. Pakai sabuk yang terpasang, gunakan seat atau booster seat dan sesuai usia jika tersedia. Dan satu larangan keras, jangan pernah taruh anak di pangkuan pengemudi. Dalam tabrakan, nggak ada yang melindunginya. Jika membawa balita, jadwalkan istirahat lebih sering, ganti popok, beri minum, tenangkan anak. Karena pengemudi yang terganggu konsentrasinya sama aja berbahayanya dengan pengemudi yang mengantuk. Kemudian juga untuk lansia dan juga mereka yang memiliki penyakit kronis. Obat rutin masuk tas kecil yang selalu dekat dengan badan, bukan di koper bagasi. Sesuaikan durasi dan posisi duduk dengan kondisi fisik mereka. Dan beri kesempatan mereka untuk peregangan di setiap istirahat. Satu hal kecil yang bisa menyelamatkan nyawa adalah bawa salinan resep atau ringkasan medis. Singkat, jika terjadi darurat di jalan,
Petugas medis butuh informasi itu dalam hitungan detik. Kemudian juga yang nggak kalah pentingnya, ini adalah konsep yang sangat sejalan dengan pendekatan anticipatory action BNPB. Tas kecil yang selalu dalam jangkauan, siap dibawa turun kapan aja. Apa aja isinya? Tas siaga pemirsa bukan sekedar koper. Kecil, ringan, selalu dalam jangkauan. Isinya 6 hal. Air, kemudian juga ada senter, masker, dan tisu basah, kotak P3K, obat pribadi, power bank yang besar, dan kabel, dan dokumen penting yang juga harus dibawa dalam plastik tahan air. Dan ini adalah hal yang tidak harus terlupakan atau yang tidak boleh terlupakan, yang harus dibungkus dalam plastik tahan air. Dan penting, letakkan tas siaga di kendaraan, di bagian kendaraan yang mudah dijangkau, bukan di bagasi. Jika harus evakuasi cepat, tas ini langsung dibawa. Nah, sebelum sebelum Anda berangkat mudik, inilah 5 aturan yang berlaku, bukan pilihan, bukan juga formalitas. Apa aja itu aturannya? Kita ke slide berikutnya. Di perjalanan ada 5 aturan keras. Jika BMKG memberi peringatan hujan lebat, maka geser jam berangkat. Lebih baik tiba telat daripada tidak tiba sama sekali. Kemudian juga perbukitan dan hujan deras. Jangan berhenti di bawah tebing. Lereng curam saat hujan adalah zona longsor aktif. Kemudian juga ada genangan banjir, jangan terobos. Air menyembunyikan lubang dan bisa merusak mesin. Ada rekayasa lalu lintas, Korlantas, ikuti tanpa debat. Ingatlah, one way, kontraflow, ganjil genap diberlakukan berbasis data lapangan real time. Kemudian yang terakhir adalah manfaatkan rest area sebagai titik update 4 sumber resmi. BMKG untuk cuaca, BNPB atau BPBD untuk bencana, Korlantas Polri untuk lalu lintas, Inaris dari BNPB untuk resiko jalur ke depan. Dengan menjadikannya kelimanya sebagai panduan Anda, mudik 2026 bukan sekedar pulang kampung. Ini latihan kolektif manajemen resiko yang nyata. Itulah pembahasan kita hari ini, Mudik Aman Idul Fitri 2026. Kami berharap informasi ini membantu Anda melihat mudik bukan sekedar tradisi pulang kampung, tapi momen untuk mempraktikkan kesiapsiagaan dan manajemen resiko bagi diri sendiri dan keluarga. Kita tidak panik, kita siap, dan mudik aman, keluarga bahagia. Sekian, kembali ke Anggi. Ya, Prihadi, satu hal bahwa tahun ini pemerintah kemudian ada kebijakan WFH ya, dan juga liburan yang cukup panjang. Kira-kira ini akan bisa nggak setidaknya memecah kepadatan kendaraan? Salah satu konsentrasi dalam memperlakukan kebijakan WFH itu adalah memang untuk memecah mereka untuk tidak berangkat dalam waktu yang bersamaan. Dan pada akhirnya itu juga bisa mengurangi resiko di perjalanan. Seperti itu, Anggi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.